Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video presentasi anorganik fisik. Perkenalkan, nama saya Noviana Lai, NPM 52190063, semester 5, kelas B. Saya dari Universitas Timur, Prodi Kimia. Judul jurnal saya itu tentang kit solar cell atau panen surya sebagai media pembelajaran pada materi efek fotolistrik. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Media merupakan suatu sarang komunikasi dan sumber informasi. Menurut Rohani 1997, media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai pengantar atau saran atau alat untuk proses komunikasi. Sadiman 1993 menyatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerimaan pesan. AECT 1979 mengartikan media sebagai segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi dan informasi. Best partikel ini penulisan beri judul kit solar cell sebagai media pembelajaran pada materi efek fotolistrik di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Gugua Kabupaten 50 Kota. Semoga dengan adanya kit ini dapat menjadi pemicu dan komunikasi sebagai siswa untuk lebih meningkatkan semangatnya dalam belajar fisik yang mereka anggap sulit. Selanjutnya dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dan bervariasi baik bagi gurunya maupun siswanya. Nah, yang berikut kita masuk pada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran efek fotolistrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah inquiry learning. Dengan hasilnya siswa dapat lebih mudah memahami prinsip kerja solar cell atau panen surya sehingga pembelajaran lebih bermakna dan siswa lebih mudah memahaminya. Untuk hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran tentang efek fotolistrik lebih mudah diamati siswa langsung dan kasat mata sehingga mereka lebih mudah paham. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Dalam hal itu sangat menimbulkan antusias siswa sehingga dalam mengisi lembar LKS-nya lebih mudah. Siswa dapat digiring melengkapi LKS dan menyelesaikan soal-soal latihan dan teks yang diberikan kepadanya. Nah, yang berikut kita masuk pada pembahasan. Prinsip kerja panen surya dikenal dengan prinsip fotoelektrika, bahwa foton yang merupakan partikel penyusun cahaya dengan energinya sebesar E sama dengan HE akan diteruskan pada permukaan logam yang bertindak sebagai katoda. Kita lihat gambar di samping. Nah, di sini ada sebuah gambar. Saat lempeng logam disinari cahaya F lebih besar FO, maka akan terlepas elektron dengan interaksi satu-satu, yaitu setiap satu foton melepaskan satu elektron. Energi kinetika maksimum elektron akan menghasilkan tegangan listrik yang diteliti pertama kali oleh Hertz. Nah, untuk skemanya, teman-teman bisa lihat skema rangkaian transistor sebagai panen surya. Nah, pembuatan kit sel surya ini tersusun dari beberapa transistor. Jengkol atau cangkangnya dibuka terlebih dahulu dengan cara digergaji. Selanjutnya disolder pada papan PCB. Rangkaian pada papan PCB secara seri masing-masing 5 buah
dan diparalelkan dengan kaki basis merupakan kutub negatif dan kaki emiter yang dijumper dengan kaki elektron merupakan kutub positif. Nah, yang berikut teman-teman bisa lihat gambar yang kedua itu transistor jengkol 2N3O55 sebagai komponen panel surya. Nah, untuk rangkaian transistor jengkol ini lalu dihubungkan pada alat yang akan dihidupkan, misalnya pada kalkulator, dan sebagai tenaga suryanya digunakan lampu sorot. Nah, ini untuk kerangkaian susun kit sel surya. Yang berikut itu untuk lampu sorot sebagai sumber cahaya pengganti matahari. Untuk kit panen surya dengan menggunakan transistor jengkol merupakan salah satu dari sekian banyak alternatif pilihan yang dapat membantu menjelaskan materi pembelajaran tentang efek fotolistrik. Nah, sekaligus dapat berfungsi sebagai saran untuk membuka cakrawala pengetahuan siswa bahwa sumber energi listrik alternatif dari tenaga surya yang sering kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi salah satu pilihan. Yang berikut kita masuk pada alat tambahan. Pembuatan kit solar cell atau panen surya sederhana ini diperlukan alat tambahan sebagai berikut. Yang pertama, transistor jengkol NPN seperti tipe 2N3O55 sebanyak 10 buah. Yang kedua, papan PCB sebanyak 1 buah. Yang ketiga, timah sebanyak 1 gulungan kecil. Yang keempat, solder sebanyak 1 buah. Yang kelima, kabel ukuran kecil. Yang keenam, kalkulator yang menggunakan baterai dengan bantuan cahaya. Yang ketujuh, multitester. Yang kedelapan, lampu sorot sebagai sumber cahaya. Nah, untuk cara pembuatannya itu yang pertama, buka tutup casing transistor jengkol dengan cara menggergaji bagian yang menonjolnya atau yang ada tulisan dan no kodenya, dengan syarat bagian dalamnya tidak boleh rusak saat menggergajinya. Yang kedua, rangkaian pada papan PCB secara seri masing-masing 5 buah dan diparalelkan dengan kaki basis merupakan kutub negatif dan kaki emiter yang dijumper dengan kaki kolektor merupakan kutub positif. Yang ketiga, solder dengan timah masing-masing kaki transistor tersebut. Cek dengan multitester apakah rangkaian transistor sudah benar dan menghasilkan arus listrik. Yang keempat, hubungkan pada alat atau benda yang akan dihidupkan dengan panel surya. Yang kelima, hidupkan lampu sorot dan arahkan pada papan PCB yang merupakan panen suryanya. Yang berikut kesimpulan. Dari uraian makalah di atas dapat disimpulkan bahwa kit solar cell atau panen surya sebagai media pembelajaran pada materi efek fotolistrik merupakan salah satu inovasi yang dapat mempermudah dan mendekatkan siswa pada aplikasi yang nyata dari proses belajar, sehingga siswa tidak menganggap materi fisika sulit dan membingungkan. Kit sel surya yang dapat menggunakan transistor jengkol merupakan salah satu model untuk menerapkan prinsip efek fotolistrik sebagai pembangkit tenaga surya. Apapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah bagi siswa, pembelajaran dengan kit panen surya ini dapat menambah cakrawala pengetahuan dan menerapkannya serta melahirkan inovasi-inovasi baru bagi guru agar dapat membantu suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna dengan lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.
Sekolah sebagai sarana untuk guru dan siswa berinteraksi dapat mendukung dan mensupport agar proses belajar menghasilkan output yang bernilai dan berkarakter serta kreatif. Yang berikut masuk pada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini teman-teman bisa lihat pada slide ini. Sekian dan terima kasih.